Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam permainan anak sesuai dengan perkembangan anak TK dari mata kuliah bermain dan permainan anak dan dosen pengampu saya, Ibu Laili Nur Aisyah, SPD MPD. Di sini nama saya seperti yang terlihat, Stefan Erkanasistu dengan NIM 2102102051254. Yang akan saya bahas kali ini yaitu ada pengertian, manfaat, tahapan-tahapan, jenis-jenis, syarat-syarat, prinsip-prinsip permainan anak. Kita bahas yang pertama, pengertian. Pengertian permainan dulu. Pengertian permainan adalah sesuatu yang digunakan dan dijadikan sebagai sarana aktivitas bermain dari aspek yang paling penting dari permainan ini yaitu ketika anak merasa bahagia dengan permainan yang dilakukannya, serta tidak begitu mempedulikan tentang hasil akhir yang akan didapatkannya ketika mereka bermain. Namun untuk anak usia dini, bentuk dan alat permainan harus memiliki nilai-nilai edukatif agar mereka bisa belajar dalam rangka sebagai sarana mengembangkan potensi-potensi pada anak. Anak usia dini sangat memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dalam hal bermain, karena mereka ingin tahu sesuatu yang baru dilihatnya atau yang belum pernah dilihatnya. Yang kedua yang kita bahas adalah manfaat-manfaat ragam permainan anak. Di sini ada 9, banyak banget kan manfaatnya. Yang pertama adalah memahami diri sendiri dan mengembangkan harga diri. Yang kedua, menemukan apa yang mereka lakukan dan mengembangkan kepercayaan diri mereka. Yang ketiga, melatih mental anak. Yang keempat, meningkatkan daya kreativitas dan membebaskan anak dari stres. Yang kelima, mengembangkan pola sosialisasi dan emosi anak, karena anak bermain dengan orang lain, gitu kan, dengan teman sebayanya, atau dengan orang tuanya, atau orang-orang sekitarnya, jadi mereka bisa mengajarkan untuk bersosialisasi kepada orang di sekitarnya. Yang keenam, yaitu melatih motorik dan mengasah daya analisa anak. Yang ketujuh, penyaluran bagi kebutuhan dan keinginan anak sesuai dengan potensi dan hobi mereka. Yang kedelapan, ada standar moral. Yang kesembilan, mengembangkan otak kanan anak. Mari kita belajar tentang tahapan permainan anak sesuai dengan perkembangan. Yang pertama, di sini ada permainan bebas atau uncupid. Pada tahap ini, anak belum terlibat langsung dalam kegiatan bermain, tapi lebih banyak mengamati segala sesuatu yang menarik perhatiannya, baik berupa kegiatan anak lain maupun kejadian-kejadian di sekitarnya. Jika anak tidak menemukan hal yang menarik perhatiannya, ia akan bermain dan menyibukkan dirinya sendiri. Misalnya dengan menyentuh bagian-bagian tubuhnya dan bergerak tak beraturan ke sana kemari, pokoknya menyibukkan dirinya sendiri. Yaitu dengan bermain, yaitu dengan lempar tangkap bola gitu. Terus ada dua, yaitu permainan solitary atau tersendiri. Pada tahap ini, anak mulai bisa bermain secara aktif, namun hanya asik sendiri. Anak cenderung tidak memperhatikan kehadiran orang lain di sekitarnya. Mereka hanya fokus gitu. Pada tahap ini, anak memiliki sifat egosentris, masih dominan, yaitu egonya itu masih dominan untuk bermain-bermain sendiri. Jadi masih egois gitu yang depannya. Di mana anak memusatkan perhatiannya pada diri sendiri dan belum ingin berinteraksi dengan anak di sekitarnya. Mereka masih malu-malu gitu. Jenis permainan ini biasanya dilakukan oleh anak usia 2-3 tahun. Pada usia tersebut, anak-anak cenderung pemalu dan keterampilan komunikasinya belum cukup baik seperti yang saya katakan tadi, sehingga lebih nyaman untuk bermain sendiri. Contohnya seperti bermain kereta-keretaan atau mobil-mobilan, bermain boneka, action figure, dan menyusun puzzle atau balok. Yang ketiga, tahapannya ada permain mengamati atau onlooker. Pada tahap ini, anak mulai senang memperhatikan lingkungan sekitar dan melihat anak-anak lain bermain sehingga mereka ingin memiliki teman untuk bermain gitu. Hal yang membedakan tahap ini dengan tahap uncupid adalah adanya minat anak yang besar terhadap kegiatan yang diamatinya. Walaupun anak sudah tertarik, namun ia belum tentu mau bergabung ke dalam kegiatan tersebut. Sehingga pada tahap ini biasanya berada di pusat aktivitas hanya untuk melihat, mengamati, dan mendengarkan anak lain yang sedang asik bermain. Ini membantu si kecil atau anak-anak untuk mengembangkan komunikasi dengan teman seusianya, memahami aturan permainan baru, dan lebih berani untuk berinteraksi dengan teman-temannya yang lain untuk membahas permainan tersebut. Yang keempat ada permainan paralel, yaitu pada tahap ini anak sudah
bisa bermain secara berdampingan atau berdekatan dengan anak-anak lainnya, sudah mulai memiliki teman untuk bermain gitu ya. Meskipun begitu, tahap ini ada anak masih yang tidak mempedulikan satu dengan yang lain. Mereka hanya fokus pada permainan dan peralatan bermain mereka sendiri atau memainkan permainan yang sama, namun tidak terjadi kontak nyata di antara mereka. Jadi hanya bermain sendiri-sendiri dengan permainannya itu. Pada tahap ini, anak-anak bermain di waktu dan tempat yang sama, namun belum menunjukkan interaksi sosial. Misalnya, mereka sering bertengkar mainan atau memulai obrolan kecil dengan teman mengenai permainannya. 3 orang anak bermain mobil-mobilan di tempat yang sama, namun tidak bersama. Ada yang di sini, ada yang di sisi kanan, kiri, atau belakang. Mereka tidak berdamping. Itu yang disebut permainan paralel. Yang kelima adalah permainan asosiatif. Tahap ini ditujukan dengan adanya kegiatan bermain yang dilakukan di tempat, waktu, dan jenis permainan yang sama, namun tidak terjadi bentuk kerjasama. Interaksi yang dilakukan anak biasanya sebatas percakapan sederhana atau saling meminjam alat permainan. Tahap bermain ini belum menunjukkan adanya pembagian peran atau kegiatan yang mengarah ke tujuan yang sama. Misalnya anak sedang mewarnai bersama, anak A dan anak B sedang mewarnai bersama, tapi anak A ini meminjam spidol atau krayon. Pinjem dong, boleh nggak pinjem? Mereka ada interaksi, tapi hanya sekedar itu. Ini yang disebut permainan asosiatif. Lalu yang keenam ada permainan kooperatif atau berkelompok. Tahap ini anak sudah mulai bisa memutuskan sendiri cara bermainnya dan mulai bisa bekerja sama dan mampu mengendalikan kemampuan sendiri. Seperti bermain kelereng, sepak bola, petak umpet, bola bekel, atau congklak. Jenis permainan ini juga membangun kerjasama anak dan teman satu kelompoknya yang memiliki tujuan bersama. Jadi mereka sudah mulai bermain secara berkelompok atau bergrup. Dan mereka sudah mulai mencari permainan yang mereka bisa bermain bersama gitu. Contoh, ini ada contohnya, anak mulai bermain sepak bola secara sederhana dengan memilih 2 tim yang saling berlawanan dan dipimpin oleh 2 kapten tim dalam permainan tersebut. Anak sudah menampakkan kemampuannya bekerja sama dan membagi peran. Lalu di sini ada jenis-jenis permainan pada anak usia dini yang ada 2 nih. Yang permainan dinamis, aktif, dan permainan terpisah atau pasif. Kita bahas yang dinamis dulu. Permainan dinamis dapat diartikan sebagai gerakan yang mencakup banyak sekali gerakan tubuh. Pemain dalam game ini atau permainan ini membutuhkan banyak energi. Mereka harus aktif, mereka bergerak ke sana ke sini. Dalam permainan dinamis, anak-anak sebagian besar akan memasukkan 2 jenis mesin, khususnya mesin kasar dan halus. Misalnya, contohnya, bermain tanpa hambatan dan tergesa-gesa. Artinya, anak-anak dapat melakukan semua yang mereka butuhkan melalui latihan yang sungguh, tidak ada pedoman dan permainan. Bermain drama, bermain musik, mengumpulkan atau mengumpulkan suatu acara olahraga, permainan dengan balok, permainan dengan lukisan, tokat, atau seri. Yang kedua ada permainan terpisah, adalah jenis permainan yang hanya menyertakan bagian dari tubuh anak atau hanya bergantung pada gerakan terkoordinasi yang baik. Pemain membakar hampir tanpa usaha, misalnya bermain dengan alat PC, gadget, yang sekarang anak-anak banyak main gadget kan, jadi nggak banyak lari-lari atau kesana kesini gitu. Jadi mereka hanya diam di tempat dan cuma tangan saja yang bergerak, dan otak mereka dan mata mereka. Jadi kaki yang lain tuh tidak bergerak. Ini permainan terpisah atau pasif. Nih, menonton adegan lucu, membaca buku cerita, memperhatikan cerita, menatap TV, dan mengingat nama item yang diputar tanpa mengkonsumsi satu ton energi. Namun tingkat ketololan secara pasif disesuaikan dengan banyak energi anak muda di pusat latihan atau di sisi lain jintan. Jadi kalau ingin anak-anak aktif, mereka harus diajarkan untuk keluar gitu ke liburan atau belajar sambil bermain di alam gitu, secara nyata. Selanjutnya ada syarat-syarat bermain dan permainan anak, yaitu waktu bermain, peralatan bermain, teman bermain, tempat bermain, dan aturan bermain. Saya akan membahas prinsip-prinsip permainan. Ada 4 prinsip permainan: pengulangan, penguatan, asosiatif, dan pelibatan indera. Ada 4. Pertama kita bahas pengulangan dahulu.
Yang dimaksud pengulangan di dalam prinsip-prinsip permainan ini yaitu setiap permainan memiliki tujuan berbeda yang diandalkan untuk dicapai oleh pelaku atau anak. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk mengulangi gerakan permainan atau redundansi. Latihan harus dimungkinkan cara terputus-putus dengan latihan yang berbeda sehingga anak tidak merasa lelah dengan latihan permainan ini. Contohnya dengan hari ini kayak di jeda atau seperti di jeda gitu setiap hari. Latihan ini dari latihan kepala, besok latihan dari tangan, besok. Jadi setiap harinya harus ada yang rutin, latihan rutin anggapannya. Jadi diulang tapi ditambahkan gitu, penambahan. Yang ada pada prinsip yang kedua yaitu penguatan. Permainan memberikan pintu terbuka yang berharga bagi anak untuk menemukan kemenangan atau prestasi baru sebagai fitur dukungan anak dengan tujuan agar pendidik dapat memberikan hasil atau kompensasi yang menarik atas pencapaian prestasi tersebut. Hal ini bertujuan agar prestasi tersebut dapat lebih ideal dan tetap konsisten pada diri anak. Jadi kita sebagai pendidik itu harus memberikan motivasi, harus memberikan kekuatan bahwa semua itu bisa melakukannya dan semua itu bisa menang asalkan dengan usaha dan kerja keras. Jadi kita tidak boleh mematahkan anak didik kita, tapi kita harus menguatkan sebagai pendidik, sebagai guru. Selanjutnya yang ketiga ada asosiasi, yaitu melalui permainan dapat memudahkan anak memperoleh pengalaman belajar untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan serta pembentukan sikap. Dengan di dalam gambar di samping itu ada anak dengan bermain bersama, anak itu bisa belajar untuk memikirkan sikap orang lain atau tindakan orang lain atau apa yang harus mereka lakukan, apakah mereka tuh harus baik kepada temannya, tidak boleh marah-marah. Mereka jika ingin menjelaskan harus menjelaskan dengan baik gitu. Jadi mereka harus bisa mengerti dengan permainan atau bermain bersama di dalam sebuah kelompok. Yang tiga, prinsipnya itu pelibatan indera. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa pembelajaran akan jauh lebih efektif jika melibatkan sebanyak mungkin indera manusia, terutama bagi anak usia dini yang perkembangan kognitifnya berada pada tahap sensori motorik dan pra-operasional construct. Pada tahap ini, anak memperoleh informasi dan pengetahuan melalui keterlibatan indera. Jadi kayak tangan, mata, mulut, atau kaki gitu. Jadi otak juga bisa. Jadi kita sebagai pendidik harus membuat anak itu aktif. Anak pemalu bahkan harus kita buat aktif karena kita harus mengembangkan sistem inderanya itu untuk bergerak agar mereka bisa mau untuk bergerak dan mulai aktif, dan itu sangat sehat dan sangat berguna bagi tubuhnya juga dan bagi psikologisnya. Oke, baik, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, sudah mendengarkan dengan seksama tentang pembahasan saya kali ini tentang ragam permainan anak. Ternyata banyak banget manfaatnya, ternyata juga ada prinsip-prinsipnya, pengertiannya juga sangat jelas. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat, dan saya akhiri video ini. Jika ada kesalahan kata, perbuatan yang saya lakukan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.